Saya dengar informasi beberapa hari yang lewat bahwa perkara David sudah naik ke tingkat P21 ya, yang mana sudah berjalan ya dalam Ya, sudah dakwaan ya. dilimpah dan sudah sidang ya di pengadilan. Nah, terus Bang, kita melihat dari beberapa dakwaan yang dikenakan pasal apa Bang? Itu adalah pasal penggelapan dalam jabatannya dijuntukan dengan pasal penipuan. Itu loh yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dan kita melihat itu dakwaan daripada jaksa penuntut umum itu sudah tepat dan pas sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi yang sudah digali oleh Polres ya gitu. Nah, kalau kita melihat dari dakwaan, ada beberapa hal yang cukup saya dengar informasi juga itu akan dinaikkan prosesnya ke TPPU ya, Iya. pencucian uang. Iya. Apa sih yang menjadi landasan TPPU itu, Bang? Ya, perlu saya jelaskan, tindak pidana uang itu adalah tindak pidana pencucian uang itu adalah segala uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ya, maupun kejahatan penggelapan dalam jabatan atau narkoba atau trafficking atau korupsi, bahwa semua uang yang didapatkan dengan hasil kejahatan itu bisa diusut dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi di sini David ini kan melakukan penggelapan dalam jabatan sekitar 144 miliar yang digelapkan selama kurang lebih 10 tahun. Jadi sudah cukup bukti untuk memproses dia sesuai dengan laporan daripada perusahaan untuk istilahnya tindak pidana pencucian uang. Karena dalam proses tindak pidana pencucian uang itu bisa diproses apabila sudah ada istilahnya tindak pidana awal sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, walaupun itu juga belum diputus oleh majelis hakimnya begitu. Jadi pada intinya bisa berjalan TPPU-nya karena ini sudah menyangkut dakwaan ya. Sudah. Jadi ketika dia sudah yakin bahwa penyidik sudah yakin bahwasannya dua alat bukti yang sah untuk menjadikan seorang tersangka itu kan sudah merupakan satu bukti awal gitu loh. Jadi David ini bisa diproses dan sekarang lagi diproses untuk tindak pidana pencucian uang bersama istrinya gitu loh. Oh, berarti ada ikut serta nanti ya, walaupun mereka dilaporkan sebagai TPPU-nya ya. Iya. Mungkin keluarganya dalam tanda kutip istrinya tadi ya, Iya. apa yang Abah kata. Berarti ini juga bisa ikut serta dalam perbuatan melawan hukum dalam Iya. pencucian uang gitu. Ya pasti dong kan gitu. Karena sesuai dengan keterangan-keterangan yang kita dapat ya, yang kita berikan kepada penyidik, bahwa istrinya itu adalah punya andil dalam pemanfaatan uang hasil kejahatan tadi. Jadi dalam tindak pidana pencucian uang itu, siapa yang mempergunakan uang itu yang patut diduga dari hasil kejahatan itu harus bertanggung jawab. Di mana sesuai dengan informasi dan juga keterangan-keterangan dan investigasi yang kita dapatkan ya selama ini, bahwa istrinya itu mempergunakan uang hasil kejahatan itu untuk berfoya-foya, beli emas, beli rumah, beli ruko, dan beli segalanya gitu loh. Mungkin juga anak-anaknya juga kan terlibat karena anak-anaknya sekarang kan sekolah di luar negeri kan gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari hasil gaji daripada David itu per bulannya berapa gitu loh. Nanti kan penyidik akan menelusuri semua kemana uang hasil kejahatan itu mengalir gitu loh. Makanya ya harus melibatkan PPATK gitu loh. Oh, berarti ini sudah penggalian lebih jauh ya terkait dengan ada perbuatan melawan hukum yang diduga dalam pencucian uangnya gitu ya. Nah, Bang, kalau kita melihat juga, apakah pencucian uang itu tidak diperdatakan dulu baru kita TPPU? Oh tidak loh. Karena itu kan murni tindak pidana. Oh. Kalau istilahnya perdata itu kan istilahnya hak keperdataan. Oh. Ini kan hak keperdataan, hak kependidikan dan juga perbuatan melawan hukum, ingkar janji dan sebagainya. Tapi ini kan murni adalah penggelapan, jadi tindak pidana murni. Oh, dari tindak pidana murni kalau Abang ini ancamannya berapa tahun? Kalau dia penipuan penggelapan tadi, penggelapan dalam jabatan itu kan 4 tahun. 4 tahun ancamannya, dan
untuk tindak pidana pencucian uang itu ya bisa 15 tahun, 10 tahun. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Nomor 29 dari TIP dari 2024 PN PPU pada pengadilan negeri Pangkalan. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana nomor 29 dari TIP dari 2024 PN PPU kepada pengadilan negeri Pangkalan. Yang terhormat, saya yang perkara dari bawah ini Dina Yulianto dan rekan-rekan para advokat yang berkantor di hukum dengan nomor register perkara PDM dari 166 garis PK-Pun garis I-2 garing 08 2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024. Maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa dari Potono hendak menyampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada salah satu pengacara dari Surabaya, itu pengacara David, yang mana diduga mereka dalam penggelapan uang perusahaan. Demikian informasi yang kami dapatkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 di Pangkalan. Saya dengar informasi terkait dengan perkara pidana ya, pidana umum ya, penggelapan ya, yang mana abang sebagai kuasa hukum dari Pak David. Nah, untuk saat ini sidangnya sudah tahapannya apa, Bang? Sudah hari Selasa ini proses pengajuan eksepsi dari kita sebagai kuasa hukum. Inti eksepsinya apa, Bang? Jadi eksepsi itu kan kita nggak masuk ke perkara ya. Jadi kita lebih banyak membahas tentang dakwaan syarat formil materialnya dari penuntut umum. Itu menurut saya banyak janggal. Di dalam menguraikan tindak pidananya tidak disertakan, kan kita tahu lah yang namanya lokus dan terus itu sudah tidak ada. Lalu kita juga mempertanyakan mengenai contoh-contoh kerugiannya itu kok berbeda dengan antara dakwaan dengan yang BAP. Jadi harusnya nilainya 8.000, ini dibuatnya jadi 7.000. Jadi hanya spekulasi. Kita khawatirnya seperti itu. Oh, berarti di dalam dakwaannya itu ya? Ya, kita menduga ada cacat formil dan cacat material di dalam dakwaan. Oh. Nah, lanjutan sidangnya kapan rencananya? Berdasarkan informasi Ketua Majelis tadi, Selasa depan jaksa akan memberikan tanggapan ya kepada. Oh, tanggapan dari eksepsi ya. Oh ya. Nah, Bang, saya dengar juga di sini perkaranya di samping pidana umum juga ada TPPU. Nah, ya. Sampai sejauh mana Abang menanggapi? Kalau TPPU ini kita masih dengar-dengar aja. Cuman kan kita tahu lah TPPU itu kan tentunya harus ada predicate crime-nya. Sedangkan predicate crime sendiri ini kan masih belum berkekuatan hukum tetap ya Pak ya. Ya saya rasa sih harus kita hormati dulu proses berjalannya persidangan sampai nanti berkekuatan hukum tetap, baru soal itu salah atau tidak itu mungkin ya TPPU kalau memang itu di dakwaan ya kita pasti akan membela hak terdakwa. Oke, terima kasih. Saya dengar informasi terkait dengan perkara pidana ya, pidana umum ya, penggelapan ya, yang mana abang sebagai kuasa hukum dari Pak David. Nah, untuk saat ini sidangnya sudah tahapannya apa, Bang? Sudah hari Selasa ini proses pengajuan eksepsi dari kita sebagai kuasa hukum. Inti eksepsinya apa, Bang? Jadi eksepsi itu kan kita nggak masuk ke perkara ya. Jadi kita lebih banyak membahas tentang dakwaan syarat formil materialnya dari penuntut umum. Itu menurut saya banyak janggal. Di dalam menguraikan tindak pidananya tidak disertakan, kan kita tahu lah yang namanya lokus dan terus itu sudah tidak ada. Lalu kita juga mempertanyakan mengenai contoh-contoh kerugiannya itu kok berbeda dengan antara dakwaan dengan yang BAP. Jadi harusnya nilainya 8.000, ini dibuatnya jadi 7.000. Jadi hanya spekulasi. Kita khawatirnya seperti itu. Oh, berarti di dalam dakwaannya itu ya? Ya, kita menduga ada cacat formil dan cacat material di dalam dakwaan. Oh. Nah, lanjutan sidangnya kapan rencananya? Berdasarkan informasi Ketua Majelis tadi, Selasa depan jaksa akan memberikan tanggapan ya kepada. Oh, tanggapan dari eksepsi ya. Oh ya. Nah, Bang, saya dengar juga di sini perkaranya di samping pidana umum juga ada TPPU. Nah, ya. Sampai sejauh mana Abang menanggapi? Kalau TPPU ini kita masih dengar-dengar aja. Cuman kan kita tahu lah TPPU itu kan tentunya harus ada predicate crime-nya. Sedangkan predicate crime sendiri ini kan masih belum berkekuatan hukum tetap ya Pak ya. Ya saya rasa sih harus kita hormati dulu proses berjalannya persidangan sampai nanti berkekuatan hukum tetap, baru soal itu salah atau tidak itu mungkin ya TPPU kalau memang itu di dakwaan ya kita pasti akan membela hak terdakwa. Oke, terima kasih.